post. They want to give it to Hasselbaink. Didn't get hold of it. Halo, selamat datang di pemain ke-13 episode yang ke berapa nih? Yang ke-7 bersama gue Adam dan Inopnya lagi jadi campers. Hari ini kedatangan dua tamu yang ngakunya fans Barca sama yang ngakunya fans MU nih. Langsung aja kenalan dulu nih dengan siapa dan siapa. Wis. Yuk. Ya, halo kawan-kawan. Saya Rial dari Dari mana nih? fansnya Barcelona. Ngakunya fans Barcelona. Ngakunya fans Barcelona. Satu lagi dari mana? Halo teman-teman, saya Andi. Ya ngakunya fans MU sih. Ngakunya fans United. MU. Manchester United, iya. Manchester United. Bukan Madura United ya. Bukan Manchester Madura. United. Kalau Madura United belang-belang bajunya. Nasional ya. Nah, sebelum mulai kita mau tahu dulu nih Bang Al sama Bang Andi nih kesibukannya ngapain sih sekarang? Kalau saya kesibukannya kerja, tapi Kerja karena ya? lagi masa PSBB begini jadi kerjanya dari rumah sih. Dari rumah ya. Work from home. Oh, oke. Kalau Bang Andi Sama sih Dam, gue juga kerja ya. Kerja ya? Ya di salah satu media, cuman memang dengan kondisi masih pandemi juga PSBB ya. Jadi untuk ke kantor tuh kan kita dibatasi ya, jadi banyak WFH sih. Gitu. Ya biasa kerja. Ya udah. tapi work from home semua ya. Ya, kalau saya sih WFH sih. Gitu. Ada kebiasaan-kebiasaan baru nggak nih pandemi begini? Yang tadinya nggak ngerjain tiba-tiba pas Pastilah ya. Pandemi. Kalau gue sih karena di media juga, jadi yang sebelumnya itu offline activity, tapi sekarang kan berubah ya ke online activity. Jadi kadang-kadang tuh ya live IG, ya Live terus IG ya. webinar gitu-gitu. webinar. Bang Al ada nggak apa nih? Kurang lebih sama ya. Jadi memang sekarang kan metodenya jadi online semua ya. Meeting gitu kan via Zoom, Via Zoom. via Google Meet gitu. Dan berkas-berkas juga dokumen itu semua kita by email tetap. By email ya. Sama seperti biasa. Cuman ya verifikasi, kebetulan kan saya kerjanya di admin kan, jadi ada verifikasi dokumen itu jadinya online gitu. Kayak ngerubah budaya kerja berarti ya. Betul, Terus betul. Ada, Ya, ada pandemi berubah kayak ya, gini. adaptasi sih. Adaptasi ya pasti sih. Adaptasi sih dong. Nah, ngomongin soal bola, Cie. Kalau nanya tim favorit mah nggak usah ditanya. Iya sih. Bajunya udah kelihatan. Gak mungkin ini dukung Madrid, ini dukung City kan. Iya, ya wis. Wah, itu musuh banget ya. Antitesis tuh. Antitesis ya. Nah, karena udah tahu nih fans Barca versus fans MU, kita tuh selalu ada pertanyaan momen pembaptisan. Jadi kalau momen pembaptisan itu ketika karena kan kalau nonton itu bisa dari kapan aja. Iya, iya. Tapi ketika pas wah, kayaknya gue jadi fans MU nih, gue jadi fans Barca nih. Nah itu sejak kapan tuh? Ini mau siapa dulu nih? Mungkin yang lebih senior kali ya. Waduh, lebih senior. Senior. Lebih senior nih. Coba. Lebih tua Al sebenarnya. Oh, tuanya lebih tua. Kalau gue sendiri sih waktu itu gue nonton ya tahun final Liga Champions 99 waktu itu. Waduh. Waktu itu gue nonton, SD gue dulu. masih SD kelas 3. Kebetulan waktu itu bokap gue ini sih dia salah satu ya dia suka lah sama sepak bola Jerman ya. Jadi dia otomatis dukung Bayern Munchen waktu itu. Oh, random juga ya. Iya gitu. Jadi bokap gue tuh pecinta sepak bola Jerman Iya, gitu iya, kan. iya. Dia suka sama Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus gitu kan. Wah, angkatan lama banget. Angkatan lama lah. Legend-legend gitu. semua Jadi itu. Matthäus pada saat itu kan main tuh di Munchen, dia Oh, di iya, iya, Munchen. iya. Nah, gue nonton tuh sama bokap gue gitu kan. Itu posisi kan wah gila, Bayern Munchen unggul 1-0. Sampai menit Wah, akhir. bokap loh. gue ada wah menang nih. Rupanya Sheringham sama Solskjaer nyetak kan. Iya, Nah, iya. gue ingat banget ketika gol Sheringham 1-1 itu gue teriak gitu kan. Teriak, Dan heeh. dan itu kan jam dini hari ya. Iya, iya, dini hari tuh. Dini hari itu. Jadi bokap gue kayak
kayak kesel gitu ya mungkin ya. Dia Iya, lihat iya. gue masih kelas 3 SD dia teriak-teriak gitu kan. Dan begitu selesai goal Solskjaer gitu kan, dan nggak berapa lama itu pertandingan habis, gue inget banget apa yang disuruh bokap gue. Udah Apa tuh? tidur sana, besok sekolah. Oh, disuruh tidur. Berarti Itu orang itu tua cari momen. aman sebenarnya. Iya, cari Biar- aman. Biar, Jadi dia dia tuh tuh- biar nggak malu-malu banget gitu di depan anak. sebenarnya bokapnya tuh sakit hati sebenarnya. Iya, Cuman, itu aduh mau ngomelin anak sendiri. Tidur. itu momen yang bakal gue inget ya. Iya, iya, Karena iya. ya setelah itu ya gue lihat MU, gue juga suka sama ya nomor 7 yang waktu itu ya David Beckham ya. Waktu Jadi- itu oh ya Beckham ya. Ya, jadi gue angkatan Beckham dan kawan-kawan, dan ya semenjak jadi tiap kali gue main PS, waktu itu kan ada PlayStation kan, Mhm. ada FIFA, ada Winning Eleven dan lain sebagainya, pasti yang gue pakai MU. MU ya. Gitu. Gue nggak mau pakai tim lain. Tapi sebelum nonton final champion itu emang udah suka MU apa karena lagi nonton aja? Tahu. Jadi Oh, tahu. zaman SD itu kan kita waktu itu ada jual poster-poster bola ya. Iya, kalau Ada zaman dulu itu poster bola gitu kan. bola, benar-benar. Poster-poster yang apa full team full team. Iya iya. Nah gue beli tuh poster-poster MU, ada poster David Beckham. Jadi kalau di samping tempat tidur gue tempel kan gitu kan. Nah dulu kan gue juga cuma taunya David Beckham kan fenomenal banget ya. Iya. Masih Dia suka muda. Beckham gitu kan. Tiba-tiba ada momen, wah MU nih juara Liga Championnya keren nih gitu. Iya, Dan menit akhir terus sih. Beckham terus apa mendunia dengan free kick, Giggs juga larinya kencang. Kalau main PES kan dulu dia larinya kencang lah Iya. gitu kita bilang kan. Kalau main PS tuh Ya kalau main PS1 Asik lah. dulu speednya 19 gitu kan. Kencang lah Iya, pokoknya gitu speednya 19 bener Jadi, kalau PS1. Ya udah, MU gitu. Itu sering dicontohkan juga sama anak-anak dulu ya kayaknya ya. Apa Kalau tuh? lari Oh, tuh iya, ya iya. kan. Lari. Roberto Carlos jadi striker malah. Iya, itu PS1 banget sih emang. Betul. Nah, kalau Bang Al dari kapan nih? Wah, kalau saya mungkin bisa dibilang baru dan tapi nggak baru-baru amat sih. Baru. Nah, Oke. Sebenarnya icon sih dulu sukanya sama pemain-pemain bola dari Brazil kan kayak Iya sih, Ronaldo, Dalima, terus sebenarnya ada saya senang dengan Rivaldo. Rivaldo. Oke, Rivaldo. itu. Iya, legend Ya, juga. dulu kalau lihat kan dulu susah ya liga Spanyol itu kan susah ya. Iya, dulu Nggak- Spanyol nggak susah kayaknya. disiarin gitu. Yang ada kan liga Liga Inggris, Itali liga dulu Itali ya. gitu Itali, kan. Makanya dulu kalau misalnya nonton bola mungkin sama kayak Andi tuh zaman-zaman SD itu banyak kan nontonnya liga Itali itu. Liga Itali. Iya. Dulu juga karena dari daerah kan di Aceh kita dulu Nah, dulu kalau gimana nonton rame-rame Dam. tuh? Oh, rame-rame. Rame-rame jadi Keren. Oh, yang asal punya Aceh ya channel- dua-duanya ya? Enggak sih, gue lahir besar di Medan. Oh, lahir besar di Medan. Oh iya. Ya, Sumatera kalau- Utara lah ya. Nah, gimana ya, tuh? Sumatera Utara, di saya Aceh. Kalau dulu. Kita dulu satu sekolah SMA sama. Oh, SMA sama. teman SMA. Iya. Jadi kalau tadi balik lagi, jadi kalau misalnya nonton bola rame-rame dengan kawan-kawan, ingat banget tuh waktu final Piala Dunia kan, 98 waktu dulu. Oh, Perancis sama Brazil. Betul, Prancis sama Brazil. Nah, Dibantai Brazil. itu ya satu sisi sakit Iya, hati iya, lah iya. gitu kan. Lihat Brazil wah kalah nih Brazil gitu. Mhm. Tapi ya mesti senang dengan Rivaldo dan waktu Rivaldo main di Barcelona itu ngikutin sih tahu gitu. Tapi kalau dibilang suka banget dengan Barcelona tuh zamannya Ronaldinho sih sebenarnya. Ronaldinho ya. Iya, tahun-tahun 2004. Iya. 2004 2005. Ya 2003 dia 2003 masuk. masuk. Tapi fenomenalnya kan dia 2004 2005 kan. Iya. 2005 2006 tuh pas Lawan dia Ballon waktu d'Or. lawan final Chelsea. Arsenal. Arsenal iya betul. Yang lawan Chelsea yang Chelsea, golnya golnya sangat goyang-goyang ikonik banget tuh kan tendang, dengan dansa ya kan Enggo gitu. Jadi dari situ sih senang lihat Barcelona dan ngikutin 2006 mulai masuk kayak Messi, Iya, itu muda-muda mulai masuk. muda gitu. Iniesta ya. Ya Iniesta Xavi. malah udah sebelumnya kan juga 2004 sudah main, cuman mulai muncul skill gitulah dan ya itu jadi tertarik gitu. Wah, ini kayaknya tim favorit gue nih Barcelona ya. Itu sih. Mantap. Nok masih aman, Nok? Masih ya? Berapa menit tuh? Oh, berhenti. Enggak, ini. Nah, tadi udah bahas momen pembaptisan.
Berarti ya dari 99 ke sekarang wah gila 21 Gila, tahun. 21 tahun tuh. Makanya saya bilang dia legend, lebih tua gitu tua kan, ya. lebih tua. Nah, kalau Bang A fansnya. berarti dari 2005 lah, 2005 2006. 2005 2006. Tapi sebenarnya Ronaldinho kan hampir ke MU sebenarnya. Hampir kayak dia Hampir dari ke PSG itu. ceritanya, iya. Itu kan Oh. waktu Beckham dijual ke Oh, Real Madrid. iya, 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 iya. Ronaldinho yang mau ke MU, tapi aku baca berita-beritanya gara-gara dia nggak mau karena kota Manchester itu terkenal dengan hujan. Oh gitu. Dia nggak suka sama cuacanya, sering hujan dan lain sebagainya. Iya Jadi iya dia- iya iya. Dan waktu itu kalau nggak salah dia ada yang aku baca ya, kalau nggak salah dia ada perjanjian juga dengan Presiden Barcelona kalau siapa terpilih gitu, dia ke sana. Jadi Gitu. sebenarnya Ronaldinho tuh hampir ke MU gitu. Tapi gue sebagai fans MU sebenarnya bersyukur juga Ronaldinho nggak jadi ke MU. Oh, kenapa tuh? Dapat Cristiano Ronaldo. Oh iya iya. Kalau bener. misalnya Ronaldinho jadi ke MU, mungkin MU nggak dapat Cristiano Ronaldo. Tapi Iya 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 iya. jadi ternyata gue ngeliat kayak ada berkah juga sih, satu pemain tuh nggak jadi datang bisa dapat pemain lainnya. Iya iya iya. Begitu ya. Tapi yang menariknya dulu juga dia tuh sampai hampir ke Madrid juga loh si Ronaldinho itu. Cuman pilihannya antara Ronaldinho sama Beckham. Nah, Iya, kan iya, di iya. di Madrid itu Ah. butuh yang good looking. Iya. Ya Ya, benar. kemudian yang good looking yang bisa Gosip-gosipnya seperti itu. bisa jual jersey. Dan Iya. Madrid itu segala sebenarnya macam. tim apa ya? Karena dia Los mega Galacticos bintang kan, sih. mereka Iya, pada saat iya, itu iya, membangun Los iya. Galacticos. Gue denger beritanya juga waktu itu Beckham juga sempat ditawar Barcelona, namun karena waktu itu Madrid sedang membangun Los Galacticos, ada Figo, ada Iya. Zidane, Iya. Beckham jadi akhirnya ke sana Sana. Iya 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 untuk ikut membentuk juga. Nih. istilah Los Galacticos itu kan. Gitu. Pada saat Jilid- itu kan tahun jilid itu pertama. Los Galacticos jilid pertama pada betul. saat itu gitu. Sama ya di sisi lain ya itu tadi good looking tadi kan untuk penjualan jersey kan. Ya, jersey dan Dan lain lain-lain. Wah dulu inget banget tuh gua tuh. Kalau ke toko buku gitu kan, yang model ingat nggak tuh buku yang ada gambar-gambar sepak bola itu? Itu pokoknya kalau yang punya Madrid tuh kayaknya laku keras tuh. Pasti, Kayak pasti, yang, pasti. apalagi yang khususnya yang ada Raul sama itu Beckham. Bahkan semenjak Los Galacticos banyak orang main PS pakai Madrid jadinya. Kayak Madrid. Ya itu tadi Roberto Carlos Iya, jadi Carlosnya kan. striker. Karena hampir dari sisi dari kiper sampai depan mereka ya kuat bintang semua kan, semua. bintang semua. Makanya sebenarnya Madrid tuh dibilang ya klub dengan mega bintang. Nah, kan udah ngeliat tadi ini 21 tahun, ini 15 tahun. Hmm. Ngelihat tim masing-masing sekarang nih kan nih dua tim ini ada di kondisi yang apa ya? Lagi nggak di peak performance lah gitu kan. betul. Barca juara champion udah terakhir 2015. 14 14 15. 15 ya, 14. Iya, iya. MU juara liga aja terakhir 2013, sudah hampir 7 tahun. Nah, ini lihat tim kalian sekarang gimana nih? Oke. Kalau Barcelona memang sekarang lagi penyesuaian ya. Dan apa namanya memang musim lalu tuh sangat buruk gitu ya. Iya, 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 iya. Selama 1 dekade terakhir tuh wah itu kemarin kayaknya paling nggak banget lah. Kalau meme-nya itu kawal 82 ya. Itu kayaknya bakal diingat sepanjang masa kayaknya. Angka 8 yang penting Barca tuh. Iya, Iya. kawal 82. Itu Gimana, bakal gimana? itu sangat yang ini banget ya apa namanya ya di semua line up itu mungkin Barca yang pertahanannya paling buruk. Iya, 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 itu ya musim kemarin ya. Musim kemarin. Nah sekarang kalau dengan sekarang ada Koeman yang baru menjabat sebagai pelatih, harapan besar sih dari Chulers kita ngelihatnya wah ini bakalan zaman kayak Enrique dulu. Enrique kan dulu kan ketika sebelumnya Tata itu yang buruk, Ya, masuk ya. Enrique kan permainan Oke tuh lagi agak ya. sedikit berubah kan dan memang gaya Plus- Barcelona banget ya. Plus ada trio MSN waktu itu kan. Ya, Baru dulu masuk, ada, jadi ngangkat lah. betul. Nah, kalau sekarang Koeman dengan segala macam apa namanya pengalamannya, terus dia juga mantan pemain Barcelona juga, dia Iya, tahu. itu yang penting sih. Dia juga tahu strategi karena ya masa dia dulu kan dia bermain sama Cruyff kan. Ya, itu jadi ya tentang tiki taka tuh juga gaya-gaya itu juga dia udah tahu sih. Udah dan tahu ya. dan sekarang materi pemainnya juga bagus sih gue bilang. Ya cukup apa ya? Potensialnya banyak lah, masih Betul. muda-muda juga. Ya gitu itu yang kan. paling kita senangnya di situ sih. Mungkin Chulers yang lain juga berharap seperti itu kan. Pemain muda masih segar,
strateginya yang sekarang dibangun bagus gitu, ya berharapnya sih musim ini bisa juara gitu. Sejuara ya, sejuara lagi. Nah kalau nih ini dari MU juga baru dibantai nih kemarin. Kawal 1-6. Ya ini kawal 1-6 kalau yang ini. 1-6. Kalau gue sebagai fans MU pasti miris lah ya ngelihat kondisi setelah Sir Alex Ferguson pensiun ya. Sir pasti. Alex ya Karena itu terakhir MU juara 2013, sementara untuk Liga Champions juga udah 10 tahun lebih dari 2008 ya gitu terakhir ya. Ngalahin Chelsea adu penalti, John Terry terpleset. Untung banget tuh John Terry terpleset. Aduh. Mirip ya sama Steven Gerrard waktu itu. Iya. Terpleset. Nah, itu udah lama banget ya 2008 bahkan 8. kalau gue lihat meme-memnya tuh angkatan MU yang di situ semua udah nggak ada kan? Udah habis. Line up-nya Iya, udah habis iya, kan. Rooney udah ke Bahkan udah banyak yang pensiun udah banyak juga. pensiun, udah banyak pindah ke tim lain gitu kan. Michael Carrick bahkan udah jadi asisten gitu kan. Pelatih. Gue sih cuma berharap MU nggak kayak Liverpool ya. Jatuhnya Wah, lama ya. aduh. Terlalu lama itu lama Iya, banget lah. iya, iya. Gitu dan itu lama banget. Tapi kemarin gitu. kayaknya senasib ya. Iya benar. Senasib. Senasib Iya, kayaknya. Ya itu, gue sebagai fans MU juga kadang-kadang melihat Liverpool gitu kan, wah 2 kali masuk final, terus juara Liga Champions, terus dia juara Liga Premier. Itu gimana Bahkan tuh kan? Kondisinya MU sekarang 20, Liverpool 19. Iya. Fans MU udah nggak bisa lagi ngejek-ngejek fans Liverpool Iya. kalau saya mereka belum menang dan lain sebagainya gitu. Ya itu, ya pasti kita sebagai fans MU gue pasti miris lah ya gitu melihat kondisi seperti itu. Dan yang gue sayangkan gitu, kenapa pada saat MU berjaya sosial media belum berkembang? Iya makanya sekarang Gitu. Jadi ingin sejarah Iya. terus sekarang. Jadi- Kalau misalnya pada saat itu MU berjaya, sosial media berkembang, wah fans MU Iya. pasti gila-gilaan sombongnya. Wah, jadi- Ya kan kalau sekarang kan oke lah MU di Betul. tapi makanya gue berharap, aduh kenapa nggak waktu itu sosial Iya, media iya. berjaya? Kalau pada saat waktu itu sosial media berjaya, fans MU adalah fans sepak bola paling sombong. Paling sombong. Gue berani jamin. Makanya kalau udah ada sosial media itu meme itu udah kayaknya diisinya sama Ya, MU semua isinya itu. udah Iya, semua. gitu kan. Jadi gue juga ngerasa ya udah mungkin memang kondisi pada saat itu seperti itu ya. Aha. Iya. Terlalu lama sih menurut gua 7 tahun itu. 7 tahun. Belum lagi dengan masalah manajemen, masalah transfer pemain yang berantakan banget Berantakan ya. ya. Dan itu kebijakan transfer yang banyak berubah setelah Sir Alex Ferguson pensiun ya, beli pemain mahal-mahal, jor-joran, Ya, hasilnya nggak punya impact gitu ya. Belum lagi kekurangan leadership. Leadership Di zaman- yang penting. Bener. Di zaman Sir Alex, gue demen tuh sama Roy Keane gitu. Roy Keane, ya. dia siapa aja dihajar, Ya, dia Patrick Vieira dihajar segala macem gitu kan. Tapi sekarang gue udah nggak ngeliat nih sosok kapten pemimpin, gue udah nggak ngeliat lagi. Gitu. Itu juga yang kemarin Dam dirasain sih di Barcelona gitu. Barcelona ya, Kalau kita benar-benar. lihat saya pribadi melihat gitu ya. Barcelona nih kehilangan sosok apa ya? Kapitan gitu ya. Ya, Kalau dulu terakhir kan kita Puyol lah ya. punya Puyol, terus Puyol pensiun itu masih punya Xavi Xavi gitu. masih punya. Kemudian dilanjutkan estafet sama Iniesta. Nah, ketika Messi tipe orang yang kalau timnya juara dia biasa aja. Timnya kalah dia lebih kayak apa ya? Kayak ya Ya udahlah udahlah, kalah ya gitu udah ya. kalah gitu. Nggak memberikan semangat. Beda dengan Puyol kan. Kalau Puyol tuh kalau Puyol. kalah itu dia ini banget gitu. Ya. Nyemangatin pemain-pemain yang lain tuh buat Pemain teman-teman tuh digambar-gambarin kali ya, iya. biar Dan dia Iya iya. satu-satunya kalau yang aku lihat kapitan paling respect ya. Iya Puyol benar-benar. Itu Banyak sih tuh video-video luar dia biasa. Iya, momen kayak sekarang respect mungkin udah di paling banyak ya. lapangan gitu. Kayak waktu Barcelona ngangkat trofi juga juara Iya, ke Champions, Abidal ya, itu dikasih ke Abidal tuh. kasih ke Abidal itu dan ke almarhum ini dulu. Bahkan ada yang terus- waktu apa sih? Trofi pramusim gitu yang ketemu Ronaldinho. iya itu juga. Ronaldinho kan keren disuruh dia, ikut betul. selebrasi juga. Iya. Nah, nih balik lagi ke ini emang rame nih kalau di kulit teman. Tadi kan yang paling bobrok sih dari pandangan gua manajemen ya. Manajemen, Yang benar, parah benar. banget gitu. Terus tadi juga kan lihat Liverpool yang sekarang lagi trennya bagus. Lagi Kalau puncaknya lah. si MU kan 20 ya.
Ya. Liverpool 19. Ya, Nah, gua mau nanya nih. Duluan 21 apa 20? Gue 21 sih. Duluan 21. Optimis, gue harus optimis. Nah, gue jawab gini ya. Gue sebagai fans MU gue harus optimis 21 duluan. Tapi kalau melihat realistisnya, jangan-jangan bisa 20. Bisa 20 duluan ya. Jangan gitu karena tapi ya gini sih, kadang-kadang fans MU suka Agak juga sombong sih. ya. Suka ngeles. Maksudnya kadang oke, fans Liverpool udah 19 nih, tapi nanti fans MU tapi kan gelar Premier League kami 13, kalian baru 1. Iya, nanti dibelok-belokin tuh. Itu suka belok-belokin gitu. Itu sombongnya fans MU begitu tuh. Ya, 20 sama tapi kan gelar kami 13. Iya. 21, katanya. Tapi kalau MU yang juara duluan, kita udah 21 loh. Iya, Hitungnya gitu. enggak 13 dan 1. Iya, tinggal nyari celah-celahnya aja Iya, buat ejek-ejek. iya, itu Tapi pasti. kadang fans Liverpool juga ini sih, fans MU itu nggak bisa melawan kalau bicara soal Liga Champion. Karena Iya, Liverpool udah 6, MU lalu 3, Iya, bertiga iya, MU. iya. bertiga. Sebenarnya bisa 5. Tapi 2 kali kalah. 2 kali kalah sama Barcelona. Sama ini nih di rampok. Makanya Iya. sama Barcelona apa ya, ada cinta dan benci gitu Iya. sih. Cinta dan Dan benci. sekarang balik lagi kan. Sekarang MU baru masuk lagi nih ke champion kan. Baru naik lagi. Sebenarnya gue senang juga sih lihat gaya permainan kita Barca pada saat itu. Tapi gue bencinya kenapa harus MU yang dikalahin. Jadi Dan kenapa- nah, menariknya yang 2011 itu kan kalah di Wembley itu. kalau di Wembley. Nah, Ya, si Rooney kan bilang kan kalau nggak salah gini deh, gue itu udah suggest ke Alex Ferguson untuk kita kayaknya jangan main nyerang deh kalau lawan Barcelona. iya. Betul. Karena ya susah nih tim terlalu bagus, Pegang cuman itu, kan ya. Sir Alex kan ya batu lah istilahnya kan. Itu benar Dam, karena gue baca autobiografi Sir Alex, gue baca autobiografi dia. Ya. Dia bilang sebenarnya kalau tahun 2011 itu kalau saya mau main bertahan katanya bisa katanya. Bisa ya. Tapi saya nggak mau menyakiti fans kata Sir Alex Ferguson. Ya. Karena pada semifinal tahun 2008 sebelum MU jumpa Chelsea di final, MU mainnya bertahan. Ya, Menang lawan 1-0 Barca. dengan goal scorer, tapi bertahan. Ferguson bilang saya nggak mau menyakiti fans dengan cara bermain seperti itu katanya. Jadi saya mau menyerang katanya. Nah, jadi itu benar yang dimaksud Rooney. Seharusnya kalau Sir Alex mau Itu caranya Main Jose smart Mourinho ya. kan. Kalau mau main smart, bukan lebih pragmatis ya ala Iya, Iya, ala Mourinho, ala Jose Mourinho kan gitu nggak dia. peduli. Mau Yang gue penting dibilang menang. main jelek Yang penting apa yang menang. penting gue menang. Iya, Nah, iya. Sir Alex nggak bisa seperti itu. Nggak bisa ya. Gue harus menang dengan cara Gaya, MU. gitu. cara MU. Tapi ternyata pada saat itu tidak mempan dengan kondisi Barca yang pada ya puncak-puncaknya lah kita bilang ya. Itu Ya, Barca itu kayaknya waktu itu pengawasan bolanya udah itu main baik. kayaknya Barca itu yang paling mungkin sampai tahun sekarang nih kayaknya Oh, belum iya, nemu betul. lagi tuh yang belum ya betul. bahkan Munchen yang sekarang lagi oke aja kalau dilawan yang 2011 kayaknya masih Barca Oh, betul. 2011 Kalau nggak salah itu Barca 2011 tuh masuk juga dalam salah satu bab di buku Sir Alex Ferguson. Dia mengaku terbaik juga, apa? itu tim terbaik yang pernah dia lawan kalau nggak salah. iya kan karena Karena pemainnya kecil-kecil ya. Kecil-kecil, Maksudnya benar, kecil-kecil ukuran poster Eropa ya. Iya, Xavi, iya. Iniesta, David Villa, Messi itu kan secara poster untuk ukuran Eropa kan kecil lah, tapi iya hebat gitu. hebat. Nah, gue nonton juga itu match final itu dan gue kan fans netral ya. Tapi lihat gue ngeposisiin jadi fans MU frustasi loh liatnya. Prestasi pasti. Karena wah gila itu possession itu kayak diajarin main bola sih udah Iya. kucing-kucingan Kayak aja. diajarin bola, Heeh. benar. Kayak apa namanya sekelas di tengah MU kan ada Carrick Park Ji-sung aja sampai udah kewalahan kan karena kan Iya. itu kayaknya tim terbaik yang mungkin terbaik, belum ya. nemu lagi sih sekarang. Itu kan itulah tiki taka terbaik ya. Kita Dalam terbaik sih kayaknya. Betul. Nah, nyambung juga ke tadi kan ini masuk Champions juga nih. Berada di grup yang dua-duanya yang MU sih lebih menarik sih karena dia di dalamnya ada PSG, ada PSG, Leipzig, RB satu Leipzig. laginya apa ya lupa. Istanbul Basaksehir ya. Başakşehir. Ya itu tim Turki baru kaya itu tim kaya juga tuh. Kalau ini ketemunya cuma Juve doang yang Juve, beratnya. Dinamo Kiev. Dinamo Kiev ya. Ya, Dinamo Kiev. Ferencvaros ya terakhir. Nah sedikit aja sih gimana nih prospek di Champions musim ini buat masing-masing. Nah MU dulu deh. Kalau gue yang ngeri-ngeri sedep ya, gue ngeliatnya apalagi dengan kondisi permainan dia belum stabil nih, bahkan di
dari 3 kali main di Liga Inggris 2 kali kalah kena bantai di kandang, 1 kali menang, itu pun ada bantuan VAR gitu Dan ya. menit Gitu, akhir juga. gitu. Itu yang Apalagi sekarang ini- sepak bola modern sekarang tuh jadi agak kurang indahnya karena di situ tuh. Jadi kalau gue ngeliat Pakai ada lawan PSG lagi kan. Lawan PSG lagi. Aduh, Leipzig juga kan. Leipzig juga kita nggak bisa, MU juga nggak bisa anggap remeh karena Leipzig juga ya it's okay lah. Leipzig kan yang ditinggal Timo kan. Timo Werner, tapi kan? masih bisa Tapi tembus masih bisa final kan musim tapi, lalu. mereka kan sekarang dalam beberapa tahun terakhir jadi salah satu tim Iya. tim kuat Jerman lah kita bilang kan. Bahkan salah satu back mereka kan diincar MU tuh si Iya, Dayot. Upamecano, ya. Upamecano diincar sama MU gitu. Ya gue ngelihat MU harus hati-hati sih, kalau enggak dia bisa terpeleset lagi ke Europa League. Europa League lagi ya. Atau sebenarnya tim Turki juga nggak bisa sepelein karena Iya. faktor sejarah MU juga agak kesulitan selama Iya. main di Turki. Apalagi gitu. kalau away ya. Apalagi away gitu. Dan kalau nggak salah di Istanbul tuh ada mantan main MU si Rafael baru pindah. kalau nggak Oh salah. iya Rafael baru Silva, pindah ke kalau sana nggak ya. salah. Ya kalau nggak salah si Rafael pindah ke sana pinjam atau permanen, gue lupa, tapi pasti dia bakal jumpa gitu. Yang diwaspadai pasti ya PSG karena PSG mau balas dendam Iya, kan. Pasti. Yang kejadian yang di comeback juga. 2019 yang Iya, gara-gara VAR juga gitu kan. Mereka merasa tersakiti kan. Mereka pengen balas dendam, ada Di Maria, ada ya kencang-kencang lah mereka, ada Di Maria, Ya, ada Mbappe, Mbappe, ada Neymar. Tapi sih yang ada Neymar, ada striker Iya. Icardi gitu. Ya walaupun Cavani juga pengen balas dendam gitu kan. Iya, dia baru banget masuk Ada nih. Cavani nih. Aha, tapi optimis sampai berapa besar gitu? Kalau mungkin kalau juara kayaknya masih berat Kalau lah. optimis, gue sebagai fans MU sekali lagi, gue kalau sebagai fans MU gue optimis juara. Tapi kalau realitas, ya semifinal, perempat final udah hebat lah. Ravenna, iya. Karena ya udah berapa musim ya nggak? Bukan berapa musim sih. Maksudnya terakhir masuk juga kan? Terakhir masuk Kondisinya nggak banget. itu kan yang tahun lalu, yang dibantai Barcelona juga. Oke, 4-0 tuh. secara agregat 4-0 gitu kan. Dan gue melihat karena ya transfer MU oke, ada pergerakan transfer, tapi kan tidak gue melihat tidak terlalu menambah kedalaman squad ya gitu. Iya. Apalagi dengan taktik shock share gitu ya. Nyambung dikit dari hasil bursa transfer kemarin gimana tuh MU? Ntar kita ngomong Barca nih. Jauh sih dari harapan. Jauh dari harapan ya? Gue jujur ya, gue ketika lihat media itu, wah Sancho, Jadon Sancho. Itu terlalu buang waktu sih kalau gue bilang itu. Iya benar Dam. Gue gini sih, gue sebenarnya nggak, gue melihatnya nggak tahu ya gue gimana sih manajemen MU mendekati seorang pemain itu. Patrice Evra, mantan back kiri MU, Iya. di sosial media dia pernah bilang, zaman David Gil dan Sir Alex Ferguson katanya, nggak ada tuh berita di koran, tapi Tahu-tahu Rio datang, datang, Vidic datang, Van Persie datang lah gitu. Nggak perlu. Ini sekarang gue ngeliat banyak berita di media-media tapi nggak datang gitu di PHP mulu. Iya, kadang gitu. gue lucunya apa sih sampai ada meme kumpulan yang ini di YouTube itu welcome siapa. Pemain tuh udah banyak banget loh kalau mau nyari Iya. tuh. Kayak apa? MU kedatangan Sancho tapi bohong katanya. Iya. Gitu. Oh, Yang itu paling itu di Barca kemarin gitu juga tuh yang Depay kan. ya yang Depay Depay. nggak Cuman kalau jadi, yang udah bahkan Depay dia rugi. udah ngomong apa, dia udah sakit hati gitu. Iya. Gitu sih. Jadi gue Dan- ngeliat transfernya kurang. Ya is okay, Cavani is okay. Alex gue- Telles Itu Telles tuh okay, pemain Ahmad tengah Traore gue ngeliat yang diincar Barca ternyata disalib duluan. Tapi nggak disalib sih, memang udah agennya udah duluan ke Donny van de Beek. Van de Beek ya, Van de Beek ya Itu- is okay, tapi gue juga belum melihat kontribusi dia so far. Iya. Solskjaer juga belum mainin dia dari starter. Terus dua pemain duet itu Pellistri sama Ahmad yang baru datang Januari. Ya nama pemain muda kalau berbicara bakat mungkin berbakat, tapi gue nggak tahu bagaimana ketangguhan mental mereka untuk bersaing di MU, gue juga belum Iya. tahu. Gitu sih. Apalagi sekelas Liga Champion ya. Tapi gue mungkin bisa memahami juga ya kalau MU sendiri juga tidak mau mengeluarkan uang begitu banyak karena di masa pandemi ini ya ketika Iya, tidak iya. ada uang tiket masuk dari penonton dan lain sebagainya, mungkin ya 120 juta pemain hanya untuk satu orang pemain, belum lagi pajak, gaji, agen, komisi agen dan lain sebagainya, wah itu bisa bengkak banget. Tapi yang lucunya adalah pemain yang diincar MU itu kayak orang jual barang, maksudnya gimana ya? Kayak pemain harga 20, kalau ke MU itu pasti mahal. Gue setuju Dam. Itu gue nggak tahu deh, entah branding MU yang segitu Nah. besarnya atau memang manajemennya yang
dalam tanda kutip goblok gitu. Goblok, gitu. Ahmad Traore aja tuh sampai 40 juta loh. Itu gue nggak, Gue ya aduh pemain muda sih, Gue- tapi hmm, gimana tuh? kalau gue lihat mungkin dari kesalahan waktu beli Vela ini ya. Iya itu Vela Vela ini ini tuh kan klausulnya hanya berapa ya, 20 berapa, tapi Iya. tiba-tiba sama si Edward Ward itu dinaikin jadi 20 hampir 30 juta ya pounds, 20 gitu kan. 27 kalau nggak salah Nah, tuh dia. lalu setelah itu banyak tuh pemain kayak Di Maria Murray, tiba-tiba dapat Murray, iya, iya. 55 juta pounds tapi hasilnya entah gimana gitu kan. Anthony Martial tiba-tiba pemain muda dibeli Itu dengan mahal mahal banget banget gitu kan. Nah, jadi ketika mungkin tim-tim yang di bawah MU secara kualitas pemain yang mau dilirik MU mereka langsung lu aja berani ngeluarin harga untuk pemain sini masa Iya. contoh paling kasus kan Maguire. Maguire itu Gue nggak paling worth nggak it sih. setuju. Nggak worth it. Gue paling tidak setuju Maguire di harga 80 juta pounds. Menurut gue Maguire tuh 25-30 juta udah hebat banget lah gue rasa. Hebat banget ya. Kemarin masa lawan Lawan Spurs. lu show yang di Itu pemain itu aduh nggak tahu deh. gue nggak, makanya gue melihat itu overrated banget Maguire Overrated. 80 juta gitu. Dan gue merasa manajemen MU udah diobok-obok lah sama tim lain. Oke, lu MU kan punya sponsor gede segala macem, logikanya Pemain gua aja segini, iya gitu. logikanya aja masa MU mau beli Jack Grealish, pemain yang klubnya hampir degradasi 80 juta 80 juta loh, gila gue, loh. gue bukan tidak menghargai Jack Grealish dengan bakatnya dan segala macam, tapi ya nggak segitu juga lah. Nggak segitu lah. Dan gue juga ya ampun, apa sih yang bisa dikontribusiin gitu loh dengan 80 juta pounds. Siapa lagi si pemain Leicester tuh Chilwell. bukan playmakernya. Oh, Lupa. Madison juga. Madison. Masa harganya 70-80 juta pounds dihargai. Nah tadi Madison juga kan ya harganya nggak masuk akal lah, terlalu lebay untuk Lebay lah. playmaker yang belum ngapa-ngapain kasar gitu. Iya. Nah kita ke Barcelona nih, Champions-nya gimana peluangnya sama nanti disambungin ke bursa transfer Ya. gimana? Kalau harapannya sih pengennya menang ya. Apalagi kan juara ya. udah dengan materi pemain yang sekarang muda-muda, pelatihnya juga Punya filosofi yang punya bagus filosofi lah ya. yang baik, mengerti tentang strategi juga, mengerti tentang Barcelona juga kan. Ya harapannya sih bisa juara gitu. Bisa juara ya. Juara. Karena kalau Barcelona itu setelah juara dia banyak di comeback loh ininya ya, kalahnya. Sama dulu pertama itu sama Atletico Madrid Iya. 2016, 2017 sama Roma di comeback. Oh, Udah iya. menang 4-1 Iya. dibalikin 3-0. 3-0. Liverpool. Sama Liverpool tuh yang paling sakit banget Iya, itu. udah 3-0. Itu iya. Dibalikin 4-0 terakhir ya musim lalu sama Bayern Munchen. Sama Munchen itu udah kita anggap kayak Itu udah apa golden ya? terakhirnya lah itu. Barcelona Klimaks udah kayak itu. Kelima, iya, sebenarnya. itu Barcelona udah kayak nggak gaya Barcelona banget gitu mainnya. Iya. Tapi Apalagi kan Munchen memang superior banget ya kan kalau kemarin emang dari lagi cakep sih. iya dari gaya mainnya juga udah kelihatan sih. Nah, kalau dari bursa transfernya tuh gimana? Kalau bursa transfer Puas apa enggak nih sama sejauh transfer ini sekarang? sih dibilang puas juga belum ya. enggak ya? Belum puas. Memang lini tengahnya sih udah oke. Lini depannya masih melihat progresnya Griezmann sih. Usman sama Dembele kali ya, kan Dembele nggak jadi cabut tuh tadi. Dembele nggak jadi cabut, itu yang MU juga tuh. agak sedikit kita menyayangkan juga karena kan kalau Dembele cabut bisa datang Memphis Depay kan. Ternyata Memphis Depay juga ya karena tadi materi pemainnya masih masih tersendat di situ lah. Karena La Liga kan kalau mau beli pemain harus jual dulu tuh kemarin tuh kalau nggak salah ya si regulasi barunya karena lagi pandemi. Sebenarnya buat tahun ini aja sih. Jadi makanya Barca kemarin Depay susah karena ini harus keluar dulu satu nih Dembele. Sama kasusnya kayak Suarez ke Atletico karena Morata juga jadi cabut ke Juve. Nah, Itu kalau secara ininya sih manajemen di La Liganya sih sebenarnya yang menerapkan seperti itu kan. Tapi kan kalau dari dari klub sendiri sih inginnya ya sebisa mungkin ideal gitu kan. Ideal, iya. Berapa banyak yang pergi. Karena kan Koeman kan ingin harapan dia itu pemain-pemain lama tuh dibuang. iya memang sih emang harus kayak gitu sih sebenarnya. Termasuk Messi hampir kan, hampir dibuang, hampir. tapi ternyata
apa ya? Messi ini masih menjadi daya tarik sih Ya, sebenarnya. dan Nggak itu hanya di klub tapi juga di liga sendiri liga. kan. Karena kemarin kalau ibaratnya dramanya kemarin, aduh. kalau misalkan nih ya, kita berandai-andai Messi cabut, itu kayaknya La Liga tuh hambar banget. Hambar kayaknya sih. La nggak Liga ada tuh yang udah nonton. nggak ada yang nonton mungkin. Kecuali dengan nggak ada Messi, Madrid sama Barca nih di Champions-nya malah makin menggebrak, itu Mungkin bisa ya. jadi tuh ya. Kayak Liga Jerman lah. Liga Jerman kan sekarang udah kayaknya persaingannya udah mulai orang pada pengen nonton. Karena gini dah, Karena Dortmund kan apa namanya, Messi ini bukan hanya ikonnya Barcelona sebagai klub ya, tapi sebagai kota juga dia jadi ikon di Barcelona. walaupun bukan asli Katalan ya. Bukan asli ya, dia bukan asli, dia kan dari Argentina kan, apa kebangsaannya, tapi sudah lama tinggal di Barcelona kan. Di Iya, iya, iya. Spanyol. Dan juga dia dari akademi La Dan Masia akademi, gitu. benar. Yang otomatis Barcelona nggak mungkin lah melepaskan bintang Ya. semega bintang Dan Messi Messi kan gitu kan. kasarnya ibaratnya apa ya? Hidupnya kan diselamatkan oleh Barcelona karena kan dia punya kelainan betul tulang. apa tuh? Iya kan, tulang kan, karena dia pendek dan segala pertumbuhannya lambat. Pertumbuhannya lah, lambat gitu. juga. Itu pun harusnya ya gimana ya? Eh Agak tadi rumit sih memang. ya tadi bicara tentang Messi, aura bintang sih sebenarnya Aura yang bintang, ya. jadi permasalahan di Barcelona sekarang tuh aura bintang. Kenapa? Karena pemain-pemain muda ini sulit berkembang jadinya karena Kayak ini ya, apa? Minder sama iya, bintang-bintang di sana. dulu tuh Neymar begitu kan kasusnya kan. Sekarang ke Griezmann juga begitu. Griezmann juga drop karena ada Messi. Ada memang. Messi dan Terlalu bayang-bayang. ya harusnya kan berharap bisa mengayomi kan, kayak dulu Messi datang, Messi disupport banget tuh sama Iya, iya, senior kayak Ronaldinho, Ronaldinho, benar. Deco. Ya, dulu dia masuk Iya. banyak mentor itu dia. Betul. Samuel Eto'o, Samuel Eto'o. Thierry Henry kan betul. dulu masuk lagi peaknya banget tuh. Tapi sekarang itu sampai ya Henry itu ada di beberapa wawancara itu Henry sampai bilang, dulu saya itu ditugaskan untuk mensupport si pemain muda ini nih yang dulu kan nggak tahu banget kan siapa Iya, sih iya. Lionel Messi gitu. Tapi karena mereka sampai disuruh untuk nonton pertandingan Messi Iya. waktu itu dan lihat memang wah ini skillnya oke nih. Oke. Dan ketika dinaikkan ke tim utama itu debut Messi sangat wah banget gitu, apalagi Iya. yang dia cetak gol dari tengah tuh, yang Dari dia bawa tengah, dribble sendiri iya. kan. Tuh Itu hat-trick pertamanya lawan Madrid hat-trick kan dulu. betul. Hat-tricknya juga itu berkesan banget tuh. Iya, Dan dia banyak disupport sama Eto'o dan Henry waktu itu di depan. Karena dulu kan 3 pemain depan Barcelona ini kan Eto'o, Thierry Henry sama Messi kan. Tapi 2 pemain ini yang senior kayak Eto'o dan Thierry Henry itu bisa sedikit menurunkan Menurunkan ego egonya untuk biar supaya Messi ini naik gitu. Iya, benar-benar. Dan sekarang itu yang nggak kelihatan Nggak kelihatan sama sekali. Bahkan kayak Ansu Fati yang sekarang yang agak sedikit berkembang juga ya sedikit banyak sih memang dari Messi kan gitu. Tapi Griezmann-nya yang jadi Sayang sih sebenarnya. iya nggak kelihatan Nggak gitu. kelihatan banget tuh. Itu yang jadi kalau dari itu pemain depan, lini depan ya, lini depan, tengahnya juga sudah oke, ada De Jong dan sekarang kedatangan Pjanic ya, yang ya berharapnya sih memberikan aura positif kan. Tapi belakangnya lini belakang Barca masih kesulitan nih. Parah ya belakangnya ya. Tidak ada backup untuk Pique. Betul. Itu yang harusnya dicari sih. Cari Tapi ada nggak sih ngincer back ya dari kemarin ya. ada sih Araujo itu kan, cuma Masih muda juga belum tahu sih kayak mana dia defense-nya seperti apa. sih. Ya. Nah, yang kabar baiknya ini Barcelona sedang kedatangan pemain muda yang sayap wingback kan, kanan. Sedino Sedino Des itu. Itu bagus sih. Itu yang seneng banget sih liatnya, maksudnya ya ada pemain yang mirip karakternya dengan Dani Alves. Dulu kan Dani Alves Iya, dia mirip tuh gaya mainnya. gaya mainnya gitu. Bisa main individu dan bisa bantu Teamwork menyerang juga, juga, teamwork juga, defense-nya oke. Dan yang ditunggu sih memang gebrakannya sih. Kan ya pasti lah.
Nah, tadi ini kita udah bahas secara apa ya? Ya sekilas lah tentang tim masing-masing di sekarang gitu. Kita mau balik lagi ke memori selama ngedukung tim masing-masing. Ada nggak sih momen favorit selama ngedukung tim, entah itu nobar atau mungkin pernah ketemu atau ikut meet and greet apa gitu? Kalau saya pribadi karena besar di Aceh gitu kan, dulu juga masa-masa kuliah di Aceh itu kultur di Banda Aceh khususnya itu kan kita sana anak-anak muda tuh nongkrong di warung kopi semua nih Dam. Iya. Terus nonton bola juga di warung kopi. Iya. Itu aura apa ya namanya? Jadi kayak fans base-nya gitu. Fanbase, Itu warung kopi. Oke. Nah, warung jadi kopi ya. misalkan warung kopi A itu fans base-nya Barcelona. Oh, bisa gitu ya. Warung Keren kopi juga. B fans base-nya MU. Ah. Itu kalau misalkan Liga Champion kayak yang akan bergulir nanti itu misalnya nih, wah Barca ketemu MU nih. Iya. Itu home-nya Gimana kita fans Barcelona tuh datang tuh ke warung kopinya warung kopi fans MU base-nya ya. MU gitu. Ntar begitu second leg gitu gantian mereka yang datang gitu. ke kita. Keren ya. Jadi keren. seru tuh. Tapi naasnya nih bagi pemilik warkop kadang suka heboh-heboh sendiri kan fansnya, apalagi banyak yang ngakunya fans ya, ini ngakunya fans nih. Iya, nggak bayar lagi. Nggak bayar. Aduh, kacau. Gelas pada pecah. Wah. Itu barbar seru juga banget. ya. Iya, di sana begitu auranya ya kalau kita Tapi nonton bareng ya. Tapi itu ya euforia nonton lah pasti. betul. Pasti itu kan ibaratnya wah menggebu-gebu segala macam gitu. Ya. Berarti itu ya jadi kayak melawat melawat ke kandang MU. udah Warung kopi. udah gitu silaturahmi juga kan di Iya. sana. Jadi Keren di sana sih. nih. Baru tahu nih ada yang kayak gini nih. Nah, kalau Bang Andi ada nggak momen favorit apa gitu? Kalau momen favorit gue selama dukung MU ya yang pasti satu ketika treble ya. Treble ya. Wah, itu momen pertama dan langsung dikasih yang spesial. Walaupun gue cuma nonton final Liga Champions-nya aja. Iya. Karena waktu itu ya gue masih SD juga, jadi jarang nonton Liga Inggris juga waktu itu masih jarang disiarin. Selain itu momen yang paling gue rinduin tuh kalau era Fergie itu comeback. MU itu terkenal dengan comeback. Iya. Jadi comeback emang. gitu. Jadi ketika di zaman Fergie itu ketinggalan 1-0, 2-0, fans MU itu oke, kita masih bisa balas. Masih bisa, gitu. ya. Kita masih bisa balas gitu. Bahkan seperti kayak sih kalau udah menit 80 minum apa dulu kalau fans MU bilang minum pil obat jantung nih karena semakin kencang kan. Iya. Apakah MU yang berhasil balikan keadaan atau justru MU yang kebobolan? Iya. Tapi euforianya ketika misalnya ketinggalan 2-0 gitu kan tiba-tiba di kan istilah MU Fergie time. Fergie Ini cuma time, dari MU Fergie time. Jadi menit 90 berapa gitu baru gol, wah itu euforianya terasa banget gitu kan. MU itu comeback sama gol menit akhir Gol menit paling. akhir era Fergie time kan gitu. Fergie time benar-benar. Nah, itu sih memori yang apa ya everlasting lah kalau gue bilang abadi gitu. Kalau setelah Fergie ketinggalan 1-0 malah kita jadi kayak bisa balas gak ya? Iya. Bisa balas gak ya? Ya, imbang lah gitu lah, kan. gitu. Imbang cukup lah gitu. Iya, gue ngelihat pengaruh Fergie itu secara mentalitas tuh kuat banget. Nah, Pasti. karena Iya dia cuma ngetok-ngetok jam tangan aja. Itu gini-gini doang. pemain MU itu udah kayak oke, itu bos udah. Nah, ini ya, udah. Sementara pemain lawan udah wah bahaya nih Fergie udah ngetok-ngetok Bahaya. nih. Pemain MU pasti gila-gilaan nih mainnya. Nah, Iya. itu kan mempengaruhi secara kondisi psikologis ya. Psikologis Gitu. pasti benar. Mungkin Fergie secara taktik nggak sejago Wenger, nggak sejago Pep Guardiola Iya, atau nggak iya. sejago Jurgen Klopp lah. Jurgen Klopp gitu. Tapi dia bisa mainin Psikologis. orang Psikologi, gitu. iya. Mungkin kalau secara taktik gue mungkin bisa bilang ya nggak jago-jago banget lah gitu. MU memang dulu secara gaya mainnya tuh bukan standar apa ya? Ya udah memang kayak gitu aja gitu. Packing kita aja main dari sayap gitu kan. Ya Sayap. apa ya gue bilang ya? Ya umum lah gitu. Umum lah, Tidak umum. kalau Pep Guardiola kan cantik ya kita bilang. Taka. Jurgen Klopp juga, Wenger juga lebih bagus. Lebih, Gitu. Bahkan Alex Ferguson-nya 2 kali dihajar Guardiola sih. Iya. Tapi gue melihat Fergie ini oke, gue nggak punya pemain bintang nggak masalah. Tapi Iya, gue iya. bisa buat pemain misalnya kayak Cleverley, Anderson yang mungkin secara kualitas di bawah Aduh, itu Lampard, wah, di bawah jauh Gerrard, mungkin bisa 2-3 di bawah level di Fabregas bawah gitu. itu. Tapi mainnya bisa ngotot. Bisa. Gitu. Nah,
itu yang jadi di MU sekarang oke, mungkin kualitasnya sama mungkin dengan tim-tim lain, tapi nggak punya mentalitas. Tapi nggak punya mentalitas. Itu Gitu, yang penting. nah itu jadi gue rindu sama saat-saat seperti itu, ketika Roy Keane ya oke mungkin dia kalah secara fisik dengan Vieira, tapi dia berani ngotot. Berani ngotot gitu. Ya memang masa-masa MU Ferguson itu mungkin bisa diulang 20 tahun lagi kali Jangan lama-lama lah. Karena apa ya? Karena Ferguson pun kan dibentuknya lama banget. Betul. Oh, iya, Bahkan iya. di awal aja mungkin 3-4 4 tahun. musim itu 4 kan tahun, baru bisa Baru juara bisa kan. dia dapat Ya, gelar pertama Piala itu FA. sebenarnya berlaku juga di Barcelona sama, itu. ha. Kalau dulu mungkin Pep nggak cabut itu Ya, bisa itu. ini sih sebenarnya bisa bertahan mungkin Iya, kayak filosofinya MU gitu. Cuman memang kan di Barcelona sendiri kan permasalahan dari dulu kan tuh internal manajemen kan, Selalu ya. manajemen internal Ini gitu. sama yang dirasain sama MU sekarang Jadi kayak gitu juga. ya kayak baru-baru ini tuh pemain-pemain tua itu yang senior yang cabut, tapi ada beberapa yang bertahan, misalnya kayak Suarez, dia pingin tuh bertahan, bahkan dia rela katanya Jadi cadangan, jadi ya? cadangan gitu, tapi tetap aja kan dia tidak masuk dalam listnya Skema lah, ya. skemanya Koeman kan. Ronald Koeman kan inginnya yang baru gitu, yang fresh lah. Tapi tapi ya balik lagi namanya tim klub itu kan harus berkembang dan harus memberikan citra yang baik lah. Dan harus move on yang betul. penting sih. Sedangkan pemain kan tuh datang dan pergi, Dam. Iya, itu. Itu kan pemain ibaratnya gini, apa namanya? Ya dulu mungkin biasa-biasa aja kan. Dulu sebelum adanya Messi kan kita juga ya siapa sih? Ronaldinho Masih cabut biasa aja. Masih ya dulu Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo ke Madrid betul. loh. Jadi Sampai ke Madrid walaupun nggak langsung ya. Iya, dia kan Iya. langsung- Ke Inter iya, dulu kan ya. Ke Inter dulu ke mm, baru ke Madrid. tapi ya maksudnya apa ya? Pemain itu kan ya datang dan pergi gitu. Nggak bertahan. Tapi kalau namanya klub ya dia harus memberikan yang terbaik sih buat para betul. pemain, Buat buat fans sih yang manajemen, penting kan. buat fans Karena terutama. ya mereka Karena kan fans pemasukan inginnya mereka kan menang kan, Ya. gitu. Nah, Itu sih. Figo yang langsung. Vigo yang langsung sampai dilempar Lempar kepala. kepala babi kan. Itu ingat banget tuh memang momennya Vigo tuh. Ini opini gue aja sih, setuju apa enggak dua klub ini tuh apa ya namanya? Kalau pelatihnya itu harus orang dalam sih. Menurut gua ya, opini gua, karena Barcelona ditinggal Ya, Pep ya, itu buat ya. gua nggak sepadan lah. Bahkan Enrique bisa treble aja, tapi karena mereka punya Messi, Neymar, Suarez yang bisa ngangkat. Toh musim depannya udah selesai kan, nggak ada. Betul. Sama juga sama MU setelah Sir Alex itu udah gila. MU udah berapa kali ganti pelatih sampai sekali Louis van Gaal yang ngotot, Mourinho lah yang punya karismatik walaupun mainnya jelek gitu. Ya, punya CV bagus lah kita Dan- bilang ya. Tapi memang dua tim ini harus memang harus dinakodai sama orang yang paham dalamannya. Nih MU udah ibaratnya on the right tracknya tuh udah kelihatan sebenarnya, karena dipegang oleh, dia tahu kultur dalamnya seperti apa, dan dia juga kan dihormati kan, karena ya dia legend dulu bawa MU sampai bisa treble dan segala macam. Betul. Sekarang Barcelona, Ronald Koeman juga gue mungkin dia secara CV jelek, tapi bukan jelek ya, biasa aja gitu, tapi Kurang mentereng. tapi dia punya Pengalaman, history di klub itu bagus gitu kan. Pernah bermain dengan Cruyff Johan kan, Cruyff gitu kan, kan. Kan itu pencetak gol kemenangan Barcelona 9-2 di lawan Sampdoria. Iya, lawan Sampdoria udah gitu kan dia back paling produktif apa ya? Back paling Barcelona. produktif, Iya kan, karena Koeman. free kick. Iya, free Iya, kick. dia Yang free kicknya free kick. Koeman tuh dulu terkenal tuh. Cannonball, dia kan terkenal Cannonball. Cannonball gitu kan. Nah, itu juga sebenarnya apa ya? Gaya permainan pemain-pemain dulu sama yang sekarang tuh jauh berbeda ya. Jauh Kalau dulu kan mainnya tuh taktis, tendangan-tendangannya juga keras-keras kan. Kalau sekarang kan banyak skill, tapi begitu di depan gawang Kadang iya. lembek Sekarang gitu. tuh pengennya ya udah gimana caranya Iya. penonton, bukan Bahkan kita juga sebagai fans Barcelona juga sempat frustasi sendiri itu dengan cara permainan bola Barcelona yang main ke tengah tiki takainya itu golnya tuh bener-bener terlalu lama gitu. terlalu lama. Ya. Harusnya kan bisa ya tidak terlalu lama gitu Iya, yang iya. yang Bahkan gitu. Duh, Barca kayaknya kalau dihitung gol jarak jauh masih bisa dihitung jari kali ya. Iya. Karena nggak ada pemain
apa ya, tendangan geledeknya tuh nggak ada. Iya, iya, iya. Terakhir Rakitic lah yang kemarin. Rakitic ya. Gitu. Tapi ya sekarang belum ada lagi gitu. Nah, nyambung ke yang tadi dipegang sama yang udah punya kultur. Ini ada pertanyaan, pemain legend yang pengen balik lagi siapa kira-kira? Wih. Kalau misalnya nih bisa diajak main lagi nih, aku butuh kayaknya pemain legend ini nih yang harus balik lagi. Pemain legend Yang- satu yang Ya. untuk dalam kondisi saat ini ya. Ya, atau nggak harus kondisi saat ini sih, mungkinnya Bisa diajak ya main. dulu legend ini gue pengen lihat dia main lagi sekarang, apalagi MU misalnya lagi kayak gini. Oh, Roy Keane lah jelas. Roy Keane, jelas ya. Iya. Sih pasti. Karena gue biar tahu aja pemain MU. Mungkin ini. Harry Maguire bisa dilampar berapa kali Bisa. sama Gue Roy biar, Keane. biar tahu ini kalau menjadi kapten MU gini iya. caranya. Iya benar. Atau kalau dulu kan ada Brian Robson, ada Cantona, karismatik, Steve Bruce, Ya, Roy Keane. gila parah lo MU Bahkan itu. pemain-pemain kayak angkatan Class of nanti itu ya, itu Phil Neville, Gary Neville, Wah, itu Bex dan lain sebagainya, mereka mengakui itu legend banget tuh. nggak? kepemimpinan Roy Keane itu memang luar Iya, biasa. iya, gitu. iya. Walaupun mulutnya kayak Pedes pisau ya. lah, Iya, kayak netizen Betul, lah. betul. Ya, Bilang kayak kan. netizen, Pedes benar. lah ya kan. Bahkan dia sekarang aja recok kan sama Ferguson iya. nggak tidak berhubungan dengan baik lah gitu. Tapi secara leadership semua pemain MU mengakui Roy Keane Iya, iya. kepemimpinannya itu. Jadi gue Kalau- berharap kalau bisa Roy Keane ke manajemen biar lu kena gampar lu semua. Gambar-gambarin ya. Kalau ingat waktu sepak bola kemarin baru main lagi habis pandemi, kan MU lawan Spurs tuh. Nah, yang si golnya Spurs itu ngelewatin Maguire iya, kan. Itu Maguire, kan iya. Roy Keane kan abis match Kritik marah-marah dia. parah. Kalau bisa udah De Gea sama Maguire tuh suruh naik saksi aja lah. Iya, pulang iya, gitu. iya. Bahkan dia ini timnas katanya kan. Iya kan. Dan dia terlalu dibesar-besarkan katanya. Saya iya. katanya Terlalu kalau jadi kreatif. ini katanya saya suruh mereka pulang naik taksi. Nah, gue bukan melihat kejamnya atau apa ya, tapi sikap tegasnya gitu loh. Iya, iya, iya. Maksudnya Patrice Evra juga mengakui kan. Iya, iya. Ketika lo bermain untuk MU gitu, lo punya pride, ada rasa tanggung jawab yang besar gitu. Enggak bukan hanya mungkin bukan hanya sebatas lo dibayar gaji besar, dapat dapat fame gitu ya, dapat popularitas dan sebagainya. Lebih daripada itu lo punya tanggung jawab yang besar gitu katanya. Dan itu nggak ada di Dan itu tim sekarang nggak ada gitu. Bahkan lulusan akademinya ya sorry itu saya tidak membawa apa ya, nggak seperti Beckham dan kawan-kawan lah. Iya. Alumni Beckham dan kawan-kawan tuh dan kebawahnya mungkin seperti John Oshie, Wes Brown gitu ya, Darren Fletcher gitu, masih bawa ini loh, kalau untuk main di MU itu harus seperti ini gitu. Iya. Sekarang gue lihat malah gaya-gayaan, Jesse Lingard gila. Jesse Lingard, YouTube, iya. Gila joget Udah. apa. Gue nggak melarang itu, Iya, tapi performa dulu di lapangan gue mau lihat. Iya. Abis itu lu mau joget-joget apa, gue nggak peduli dah gitu. Ini kayak tadi O'Shea, Brown, Fletcher. Mereka tuh kalau gue bilang ya secara skill tuh Oh enggak ada, ya sorry ya. parah ya. enggak. Itu mungkin tim Aston Di Villa bawah, aja iya. baru Bisa, cocok bisa, gitu. bisa. Tapi Ya. mereka punya Punya nih, leadership. mereka pakai jersey ini dengan bangga Iya, gitu loh. dengan Makanya bangga mereka gitu, punya tanggung jawab Iya, gitu. iya. Jadi itu yang gue maksud gitu. Oh, mungkin mereka secara skill mungkin di bawah Gerrard, di bawah Lampard gitu jauh kan. lah, iya masih biasa. Tapi ketika lo bermain di MU punya tradisi dan sejarah yang besar, lo punya tanggung jawab yang besar gitu. Sekarang gue lihat ya sorry tuh kayak Jesse Lingard. Aduh, gue nggak respect banget deh. Jesse Lingard bener deh yang Gitu. Ya with all, ya maksudnya gue dengan segala hormat atas apa yang dia udah berikan ke MU ya gitu, tapi dengan tingkah dia seperti ini gitu, gue Ya. nggak inilah, kurang lah gue melihatnya gitu. Nggak masuk ya. Kalau Barcelona kira-kira ada pemain legend yang pengen, karena ini banyak sih sebenarnya. Kalau gue Banyak sih kalau pusing. kalau dilihat pemain legend Barcelona sih hampir semua lini dari depan, tengah, belakang tuh punya ya. Tapi kira-kira yang bisa mengangkat tim sekarang nih siapa kira-kira yang bisa? Puyol kayaknya. Puyol ya? Iya, Ya, karena sosok kapten ya. kapten. Nggak ada kapten setelah Puyol yang bisa menyemangati pemain lain. Iya itu. Bahkan dulu kalau Xavi kan ya biasa ya. Ah. Dia juga terbawa oleh atmosfernya Puyol sebelumnya kan. Iya benar. Nggak ada sih yang kayak Puyol yang respectnya, terus semangatnya. Bahkan di respect lawan kan kalau Betul, Puyol itu. betul. Jadi kalau mau sekarang ya pemain legend yang mau diajak main tuh kayaknya Puyol sih. Puyol ya. Ya.
Nah ini kita mau bahas best 11 of all time nih. Selama Wah, ini seru kayaknya. mungkin ya nggak harus di masa-masa kalian mendukung ya, bisa jadi kan Bang Andi pengen ada George Best walaupun nggak tahu dulu kan, karena kan itu Iya. jadul banget. Ya. Kalau di lihatnya Barcelona juga tuh dari ada YouTube lah. Lihat kalau di dari Barcelona YouTube. tuh ada apa Koku, Ya Philip Cocu gitu kan. Rivaldo gitu ya. Siapa dulu nih? Mau Itu kan, siapa dulu? itu kan angkatan Koku, Rivaldo kan angkatan Beckham gitu. Kalau Iya, George iya. Best, Beckham itu. Charlton itu George kan Best. George Best mungkin Kalau sebelumnya tuh ya kayak Luis Enrique. George Best mungkin kalau di MU angkatannya mungkin Sir Bobby Charlton kali Iya. ya kan, apa tadi siapa? George Best mungkin angkatannya Barca siapa ya? gue nggak tahu kalau 60. kalau Madrid mungkin masih ada Mungkin Johan. Alfredo Di Johan. Stefano, masih Ya ada ya ya, Puskas Johan gitu. Johan masih Cruyff sebelum juga Johan Cruyff 70 juga ya. Kalau Barca gue 60-an, 70-an gue nggak tahu. Tapi Ya, kalau tahu. 90-an Terus mungkin 70 loh. Ya, Cruyff Cruyff 70 80 Iya. 70, tapi kan dia udah besar duluan di Ajax. Ya, udah gede dulu. Nah, ini mau siapa dulu nih? Best 11 nih. Ya Coba Bang Andi dulu deh, dari belakang sampai depan. Kalau gue pernah baca, bahkan Sir Alex sendiri pun susah untuk nentuin best 11-nya. Tapi ya gue ya ini ala-ala gue aja ya. Kalau kiper ya pasti antara dua. Kalau gue ya angkatan gue ya kan ada tahun 68 tuh ada si Stepney dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau gue mungkin antara Schmeichel atau Van der Sar, gue pilih Van der Sar lah. Besar ya. Van der Sar. Van der Sar. Nah, gue hidup di era Van der Sar sih. Ya, walaupun gue juga nonton Schmeichel, tapi kan setelah Schmeichel kan 99 udah langsung cabut tuh. Jadi gue iya, tidak terlalu merasakan lah ya. Udah masa terakhir lah. Ya, nah setelah itu kan setelah Schmeichel kan ganti-ganti kiper baru dapat Itu nggak nyemu tuh kiper-kiper mediocre semua tuh. Ada Taibi, ada Taibi, siapa, ada Bartes, Carroll, Bartes, ada Bartes. ada Carroll gitu kan. Back kanan Besar ya. ya otomatis Gary Neville. Gary Neville, oke. Aduh lini belakang, gua bingung nih lini belakang. Ada Rio Ferdinand, ada Vidic, ada Yapstam, ada Ada si siapa tadi? Steve Bruce. Johnson, Kayaknya ada kan? Steve Bruce, ada Gary Pallister. Ya, with all due respect dengan semuanya, gue pilih Rio Ferdinand dan Vidic. Vidic ya. Ya, Yapstam juga bagus, tapi saya cuma 3 musim. Iya. Jadi, ya. Bahkan itu kan penyesalan terbesar Fergie itu. Salah satu penyesalan penyesalan terbesar Fergie karena melepas. Gitu. Back kiri Dennis Irwin bagus selama hampir 12 musim di MU. Bahkan Ferguson julukinya Dennis 9 dari 10 karena hanya satu kesalahan. Tapi gue tidak terlalu melihat penampilan Dennis Irwin, hanya tahu sejarahnya dan cuma lihat di YouTube lah. Gue Patrice Evra. Patrice Evra ya. Nah, ini lini tengahnya agak susah nih, banyak Iya. banget ya. Mungkin rumit. Ya, gue sayap kanan gue bingung antara David Beckham atau Cristiano Ronaldo karena nggak mungkin. Aduh, siapa itu? Ya David Beckham lah, itu nomor 7 favorit gue, David Beckham. Bukan Cristiano Ronaldo, sorry Cristiano. Gelandang tengah gue pilih Scholes dan Roy Keane. Ini duet maut. Dan maut. Sayap kiri otomatis milik Ryan Giggs. Giggs. Ya, sorry George Best karena nggak lihat sih, karena tidak tumbuh di era itu. Iya iya. Striker aku bingung. Waduh, Andy Cole, Dwight Yorks, Van Nistelrooy, Cantona, Rooney, Tevez. Udah gue duo R dah. Ya tanpa melibat ya, dengan segala hormat ya dengan Cantona ya. Tapi Cantona kan pensiun di MU tahun 97, Iya. gue masih umur sekitar 6 atau 5 tahun. Jadi gue tidak terlalu menikmati permainannya, jadi gue milih Ronaldo Rooney. Wah, ini kayaknya squad musim 2000 berapa ya? Ya 2008 Ini lah. starting lineup ini pernah gitu maksudnya. Ya 2008, 2007 2008 lah ini. Iya. Kecuali Tapi- David Beckham ya. Soalnya David Beckham. 2003 kan Iya, udah. udah lewat. Tapi terakhir kalah sama Barcelona itu. Iya. 2000 musim 2009 Iya. 2008 Nih, 2009. kalau Bang A sendiri Kalau saya lihatnya untuk kiper kayaknya Valdes sih masih ya. Valdes ya. Valdes yang sangat berjasa banget sih ya dia banyak pertahanannya, kontribusinya banget. Terus kalau back Puyol. oke. Sebenarnya kompatriotnya dulu Puyol kan sama Torre kan. Sama ini Rafael Marquez. Oke. Dari Rafael Meksiko. Marquez itu, tapi Meksiko. tapi kalau sekarang sih kayaknya lihatnya
Siapa Pique? duet Makmuman Pique. aja lah udah. Kalau ya kayak aku belum tahu sih kalau permainan yang senior dulu nggak terlalu apa ya baca banget tuh. Tapi kalau yang era-era ya tahun-tahun 2006, 2007 tuh masih melihat, dan itu skuadnya bagus sih menjelang treble winner 2008-2009 musim 2008-2009 kan. Jadi ya itu kayak Puyol, ada Torre atau Pique bisa. Kemudian Bek wingback kanan, bek bek kiri? kanannya itu kalau dulu sih masih Koku kayaknya. Terus kirinya Silvinho. Silvinho. Sampai oke. kalau mau sekarang yang Alba juga Alba oke ya. Alba juga oke. Saya suka sama Alba sih sebenarnya. Terus Gelandang, tengahnya gelandang. gelandangnya masih Safi. Safi oke. Safi masih terbaik sih. Kemudian Deco itu salah satu gelandang favorit gue juga. Favorit juga. Kalau kanannya wingback Gelandang. sayap. Oh, mau apa nih formasinya? Kan 4-3-3 ya. 4-3-3. Oke, berarti 4-3. tadi tengahnya udah Safi, Deco, satu lagi nih. Satu lagi ya pastilah Messi kan. Oh, di gelandangnya. Gelandangnya Messi. Oh, biasanya ditarik belakang ya. Oh, iya. Ya kan? Gelandang. Kalau Karena ke- dia sering sering kalau turun aku sih lihat emang. sering turun, dan kenapa yang sekarang istilah false nine kan? false nine, heeh. Itu kan karena Messi mainnya dari sayap ditarik ke tengah, Tarik ke tengah. ya Ada kan? DM berarti. Jadi Nggak ada DM dia. Ah. Jurang banget nih tengahnya nih. Midfielder semua ya. Tackling midfield. jadi Kira-kira ya kalau striker striker 3 kayaknya masih Eto'o. itu oke. Di tengah. Terus ada Ronaldinho. Satu lagi yang harus ini kayaknya memang Di kanan nih berarti. Siapa nih? kanan yang terbaik tuh. Ada Henry, ada Via, ya. Ada Villa bener, ada Via, ada Saviola Henry, dulu. ada Virgil, Ya, Ada Giuli, Ada. Larsen. ada Juli, ada Larsen, wah. Kayaknya masih, kalau aku sih milihnya masih Henry kayaknya. Thierry Henry ya. Thierry Henry. Oke. Berarti ini yang ini nyerang banget, yang ini bener-bener balance lah. balance, bener balance. Ada Scholes, ada Roy Keane, Roy Keane, ya. ada Beckham, ada Giggs. Tapi Depannya. counter attack kan ya. Ya, ini counter attack. Kalau di counter attack Kalau kayaknya- bahaya ya kan, kalau counter Iya, attack iya. selesai itu. Oke, kita ada mini games nih. Jadi Yuk. ntar akan dilempar 2 pertanyaan, langsung jawab cepet, pilih salah satu gitu. Ini, Nah, ini satu-satu pertanyaan atau- Bareng pertanyaan aja nanti. pertanyaan sulit nggak nih? Harusnya sih ya emang harus belajar dulu lah. Semoga nggak. Ini soalnya disiapinnya dari bulan lalu nih. Nah, pertanyaan pertama, Messi atau Ronaldo? Messi. Jelas lah Ronaldo. Ya, ini seru nih, soalnya dua-duanya Jelas Messi lah. pasti nggak akan ada yang Jelas sama Messi nih. lah. Iya Ronaldo. Messi atau Ronaldo ya. Messi apaan? Ya, ini Negara- ramai dia nih. nggak pernah bawa negara Bro. juara. Nah, itu. Juara- Bro, juara Ballon Eropa. d'Or-nya, bro. Iya. Ballon d'Or-nya, bro. Oke, Ballon d'Or berapa? Hah? Oke, Messi? oke. 6. 6. Ronaldo berapa? 5. Selisih 1. Selisih 1. Messi pernah bawa Argentina Nah, juara nggak? itu. Tinggal Nah, gitu. itu Oh, kalau berat, untuk berat. Iya kan? nasional, kalau tim nasional sih memang. Nah, ya. Terus Messi juara Liga Champions berapa kali? Nah, ini. Ronaldo 3 Iya. kali. Dengan 3 tim berbeda lagi. Dengan 2 tim. 2 tim berbeda. Gitu. Dan Ronaldo udah membuktikan kemampuannya di Inggris, di Spanyol, di Italia dia moncer. Iya. Betul. Messi kan belum terbukti. Loh, mantap. Ya, kalau balik ke situ sih memang kelemahnya Messi di situ Lemahnya sih. di situ ya. Nah, Messi Messi-nya pindah lemah dulu tuh. deh ke Napoli atau kemana gitu. Baru Biar kayak bisa- Maradona ya, ke Iya, Napoli baru dulu. Gue bisa bandingin. Ke Napoli. Kalau Nih. di situ terus gimana? Iya, benar. Next nih, gelar Liga atau UCL? Liga. Oh UCL gua. UCL. Liga. Prestisnya. Prestisnya ya. Oke. Next. Kenapa bro, kalau di Liga kayak sulit kayaknya ya? Kalau di Liga kayak sulit gitu ya? Bukan masalah sulit. Hah? Liga kan kami yang paling tinggi. Iya, benar. Gue kejar UCL dong untuk Iya, mengejar jadi Liverpool. Oke. Oh, Nih, gitu. next nih. Main bareng legend atau main di tim kesayangan? Tim kesayangan. Wah, berat ya. Kayaknya main ya sama tim kesayangan juga boleh. Kesayangan ya. Oke. Next nih. Jadi top skor tapi bagusnya cuma 1 musim atau biasa aja tapi konsisten tiap musim? Top score.
Konsisten. Tapi satu musim aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Konsisten tiap musim. Konsisten ya. Gue nggak apa-apa top skor walaupun satu musim. Yang penting punya prestasi. Oke. Kalau konsisten biasa aja, ya berarti nggak punya prestasi. Iya, bisa ada ya. Next nih. Negara yang pengen banget dibela selain Indonesia kalau timnas. Inggris gua. Inggris. Brazil. Brazil. Wah, juga bonito banget nih. Kick and rush. Nih. Rajin golin dari free kick atau salto keren banget tapi cuman sekali seumur hidup. Salto keren banget. Gue karena Rivaldo banget itu. Rivaldo banget itu. Itu momentum 2002 ya? Iya, ya lupa sih. Ya. Rivaldo yang ya, Iya. salah satu kena penalti dia. Rivaldo ya. Kalau gue karena nomor 7 favorit gue David Beckham. Iya, jelas dia lah. pasti free kick. Rajin free kick gue. Rajin free kick. Next, kena kartu merah atau gua bunuh diri? Kartu merah. Kartu merah. Nggak apa-apa kartu merah. Right, ya. Kayaknya masih dia. Bunuh diri tuh aduh. Itu kemarin kayak yang pertandingan lawan Villarreal Lenglet kena kartu merah tapi tetap Menang juga. Gimana? Lenglet ya. Tapi jangan kayak Jonathan Woodgate kan. Udah. Iya, debutnya kartu merah. Bunuh diri juga kan. Kartu merah tuh. Aduh, next nih. Dapat jersey dengan tanda tangan pemain atau sepatu bola ori? Oh jersey tanda tangan pemain gue. sama. Sama ya. Sepatu ori bisa beli sendiri gue. Mantap. Terakhir. Menang Ballon d'Or berturut-turut atau Piala Dunia berturut-turut? Piala dunia gue. Piala Dunia berturut-turut. Ya. Nah, ini sebagai pencinta Messi, kita pengen tahu nih jawabannya apa nih? Ya, Ini Piala Dunia. karena belum pernah ini kan Messi belum pernah merasakan Piala Dunia kan. Jadi Piala Dunia. Piala Dunia berturut-turut ya. Piala Dunia dulu. Gue karena Nggak mesti berturut-turut sih, paling enggak ya Messi bisa dapat Sama negara lah ya. Negara. Oke. iya karena Ballon d'Or itu kan prestasi individu. Gue lebih Betul. mentingin Ah. lebih mentingin Messi pernah Tim loh. lah. Messi Iya, pernah iya. kemarin itu yang dia dapat individu tapi dia nggak merasa bahagia karena tim Iya, karena Barcelona karena kalah. Barcelonanya parah ya. Iya, jadi ya kalau dilihat juga ya masih mending menang klub lah dari maksudnya Iya. bersama lah gitu daripada hanya individu kan. Sip. Oke, thank you banget nih buat Bang Andi, buat Bang Al. Thank you. Ini seru banget nih kalau ada si Inok mas sebenarnya bisa. Iya. Tapi susah Dia sih, dia Inok. ketawa-ketawa dia ketawa-ketawa aja tuh kayaknya dari Cuman belakang. Inok susahnya kalau ngomongin bola jadul tuh Inok udah cuman oh iya tuh iya. Iya, makanya dia santai Angkatan banget ya di baru. balik layar. Nah, Nope. pokoknya thank you banget buat Bang Andi, buat Bang Al. Thank you, sukses thank you, terus thank you. buat teman-teman karirnya. Project Plus Ya, 62. amin. Semoga Thank you udah nih- diundang. Ini dua klubnya juga jadi Amin. bagus. Amin. Nah buat teman-teman thank you banget yang udah nonton pemain ke-13 dan kita sudah semakin dekat menuju apa cuy? Giveaway yang gak kunjung datang ya. Karena target kita tuh sampai 203 episode. Dan ini baru 7. Mudah-mudahan bisa sampai sih 203 Amin. episode. Thank you. Enggak mesti sampai 200 sih. Mungkin 10 kali insya Allah udah dapat kali ya. Aduh. Enggak ada. Belum nyiapin modal. Dan gue Ayo merasa yang mau kasih giveaway boleh langsung hubungi Iya, nih teman-teman dari Pemain Project Plus 13. 62 ya, pemain 13 ya. 13. Oke. Podcast. Siap. Oke, thank you teman-teman yang udah nonton dan see you on next episode. Bye. Bye. Bye.